Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Firda Febrianti dan dua rekan saya yang bernama M. Fahri Nurholis dan M. Ridho Asidiki akan memaparkan materi mengenai konsep pemikiran ekonomi Abu Ubaid. Dalam materi kali ini terdapat 3 sub pembahasan, yaitu biografi Abu Ubaid, sekilas mengenai kitab Al-Amwal, dan konsep ekonomi Abu Ubaid. Masuk ke materi pertama, yaitu mengenai biografi Abu Ubaid. Nama lengkap dari Abu Ubaid adalah Al-Qasim bin Salam bin Miskin bin Zaid Al-Harawi Al-Azadi Al-Baghdadi. Ia lahir di kota Harah, Khurasan, sebelah barat laut Afghanistan pada tahun 150 Hijriah. Abu Ubaid merupakan seorang ahli hadis dan ahli fikih legendaris. Ia pernah diangkat sebagai kadi atau hakim pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid. Ia juga seorang penterjemah bahasa Persia ke bahasa Arab dalam studi terjemah kitab. Pada masa ia menjadi kadi di Tarsus, pemikiran Abu Ubaid dipengaruhi oleh Abu Amr Abdurrahman bin Amr al-Auza'i serta ulama Suriah lainnya, karena ia kerap mengutip pendapat dari Amr dalam kitab Al-Amwal. Abu Ubaid menyusun sebuah karya mengenai keuangan publik, yaitu kitab Al-Amwal. Karyanya, yakni Al-Amwal, secara komprehensif membahas sistem keuangan publik Islam, terutama di bidang administrasi pemerintahan. Selanjutnya masuk ke materi yang kedua, yaitu sekilas mengenai kitab Al-Amwal. Kitab Al-Amwal yang ditulis oleh Abu Ubaid merupakan suatu buku yang membahas keuangan publik, kebijakan fiskal secara komprehensif. Di dalamnya membahas secara mendalam mengenai hak dan kewajiban negara, pengumpulan dan penyaluran zakat, khums, kharaj, fa'i, dan berbagai sumber penerimaan negara lainnya. Kitab Al-Amwal dibagi ke dalam beberapa bagian. Pada bab pendahuluan, Abu Ubaid membahas hak dan kewajiban pemerintah terhadap rakyatnya, serta hak dan kewajiban rakyat terhadap pemerintahnya. Pada bab selanjutnya, yang merupakan bab pelengkap, kitab ini menguraikan berbagai jenis pemasukan negara yang dipercayakan kepada penguasa atas nama rakyat, serta berbagai landasan hukumnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pada 3 bagian pertama dari kitab Al-Amwal meliputi beberapa bab yang membahas mengenai penerimaan fa'i. Pada bagian keempat, sesuai dengan perluasan wilayah Islam di masa klasik, kitab Al-Amwal berisi pembahasan mengenai pertahanan, administrasi, hukum internasional, dan hukum perang. Selanjutnya, pada bagian kelima, membahas tentang distribusi pendapatan fa'i. Kemudian, bagian keenam, kitab tersebut membahas tentang Iqta, Ihya, Al-Mawad, dan Hima. Konsep ekonomi Abu Ubaid. Yang pertama, filosofi hukum dari sisi ekonomi. Konsep pemikiran Abu Ubaid mengenai wewenang kekhalifahan menekankan pada pentingnya meninjau kemaslahatan sejauh tidak bertentangan dengan syariat Islam. Berdasarkan hal ini, Abu Ubaid menyatakan bahwa zakat tabungan dapat diberikan pada negara ataupun langsung kepada mustahik, sedangkan zakat komoditas harus diberikan kepada pemerintah, serta jika tidak, berarti kewajiban agamanya belum ditunaikan. Di samping itu, ia mengakui otoritas penguasa dalam memutuskan demi kepentingan publik dalam hal membagi tanah taklukan pada para penakluk
ataupun membiarkan kepemilikannya pada penduduk setempat. Abu Ubaid juga menekankan bahwa pemendaharaan negara tidak boleh disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh penguasa untuk kepentingan pribadi. Dengan kata lain, pemendaharaan negara harus digunakan untuk kepentingan publik. Dalam hal tarif atau persentase untuk qardz dan jizyah, kaum muslimin dilarang menerima pajak terhadap tanah non-muslim melebihi apa yang diperbolehkan dalam perjanjian perdamaian. Yang kedua, sumber penerimaan keuangan publik. Abu Ubaid memaparkan dan melakukan studi secara mendalam terhadap praktik yang dilakukan oleh Rasulullah dan Umar bin Khattab sebagai maestro pengelola keuangan publik. Dengan institusi yang dinamakan Baitul Mal, Umar bin Khattab mengumpulkan anggaran pendapatan belanja negara seperti ganimah, sedekah, dan fai. Sebelum Baitul Mal dibentuk, harta-harta tersebut disimpan di masjid. Tidak lama setelah itu, sumber penerimaan keuangan publik pun bertambah, seperti kharaj, usyr, dan khumus. Fai adalah harta benda dan tanah yang mereka serahkan tanpa melalui peperangan. Kharaj merupakan tanah rampasan milik kaum kafir yang kalah dalam peperangan dan tanah tersebut jatuh pada umat Islam. Tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Bagi siapapun yang ingin menggarapnya, maka ia harus membayar sewa, yang termasuk ruang lingkup kharaj dalam pendapatan dari sewa ini. Jizyah merupakan pajak tahunan yang wajib dibayarkan oleh non-muslim, khususnya ahli kitab untuk jaminan perlindungan jiwa, ibadah, properti, dan harga atau budak yang tinggal di wilayah pemerintah Islam. Khumus menurut Abu Ubaid merupakan 1/5 ganimah dari ahli harbi, rikaz, dan luqatah. Menurut para ahli fikih, terdapat 2 pengertian mengenai usyr. Pertama, usyr zakat merupakan sesuatu yang diambil dari zakat tanaman dan buah-buahan. Kedua, usyr merupakan sesuatu yang diambil dari harta kafir zami yang melintas untuk perniagaan. 3. Hak atas kekayaan publik. Dalam pendistribusian pengeluaran dari penerimaan khumus, seperti khumus ganimah, khumus, barang tambang, dan rikaz, serta khumus lainnya, ialah ketentuannya dari Rasulullah SAW, dan pendistribusiannya kapan dan untuk siapa saja tentu juga dari ketentuan Rasulullah. Karena dana publik merupakan kekayaan publik, maka dialokasikannya pula untuk kesejahteraan publik seperti kesejahteraan anak-anak, korban bencana, santunan, dan lainnya. Selanjutnya itu kebijakan pemerintah mengenai tanah pertanian. Konsep pemikiran Abu Ubaid yang khas dalam konteks kepemilikan adalah mengenai hubungan antara kepemilikan dengan kebijakan perbaikan pertanian. Abu Ubaid secara implisit memaparkan bahwa pemerintah harus mengeluarkan kebijakan terhadap kepemilikan tanah, tandus, dan ikto atau environment, tanah gurun, agar dapat dimanfaatkan oleh setiap individu untuk mengembangkan produksi pertanian, dan tanah tersebut harus dibebaskan dari pajak. Ikto adalah tanah yang diberikan oleh kepala negara atau pemimpin dari suatu negara kepada seorang rakyat untuk menguasai sebidang tanah dengan mengabaikan yang lainnya. Yang kelima itu merupakan fungsi uang. Abu Ubaid mengakui terdapat 2 fungsi uang, yaitu sebagai standar dari nilai pertukaran atau standard of exchange value, dan sebagai media pertukaran atau medium of exchange. Dalam menjelaskan teori mengenai uang, ia memaparkan bahwa emas dan peraklah yang dapat diakui sebagai alat tukar karena keduanya memiliki nilai intrinsik dan nilai nominal yang sama, sehingga keduanya sangat layak jika dikonversikan dengan objek yang lain.
Setelah mendengar pemaparan yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa Abu Ubaid adalah salah satu pakar pemikir ekonomi klasik yang mana dia lebih cenderung membicarakan tentang masalah keuangan publik dan implementasinya dalam sebuah sistem ekonomi. Ia lebih menekankan kepada prinsip keadilan yang menjadi prinsip utama dalam pola pemikirannya itu. Salah satu karyanya yang terkemuka ialah Kitab Al-Amwal, yang mana kitab tersebut pada dasarnya menjelaskan terhadap pelaksanaan distribusi kekayaan secara adil dan merata. Sekian pemaparan materi mengenai konsep pemikiran ekonomi Abu Ubaid. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.